Teman-teman, aku menjawab pertanyaan kalian ya terkait buah-buahan. Sebenarnya video ini udah ada ya, udah aku buat. Tapi karena masih banyak banget yang nanya di kolom komentar, kemudian di sosmed aku yang lain juga pada nanya, dan juga kemarin ada yang komentar, aku tuh share berdasarkan pengalaman, bukan aku tuh nggak punya ilmu kedokteran. Jadi kalau misalnya aku share, berarti aku udah nyoba, aku sesuai dengan pengalaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, tetap semangat ya. Terapkan 3P dan juga jangan lupa olahraga ringan secara teratur 15-30 menit. Kemudian harus mengatur pola pikir juga ya, pola tidur, dan juga menghindari beberapa pantangan ya, seperti makan pedas, kemudian gurih, soda, kafein, kecut, dan juga pantangan-pantangan yang lainnya ya. Kalau misalnya kalian mau tahu pantangan-pantangan apa sih yang aku hindari pada saat aku melawan asam lambung, GERD, anxiety, kalian boleh cek di video-video aku, udah lengkap, udah aku bahas ya. Karena untuk sensasi masing-masing orang itu berbeda ya, tergantung kondisi lambung masing-masing. Kalau aku pada saat itu yang aku alami itu adalah gastritis, kemudian GERD, anxiety, dan juga aku itu radang lambung. Jadi sensasi yang aku alami belum tentu sama dengan kalian, dan juga pantangan-pantangan aku juga mungkin belum tentu sama-sama aku ya. Karena aku tuh ada banyak hal yang aku hindari ya, terutama gurih, pedas, kemudian juga kecut. Jadi tepung-tepungan juga pada saat itu aku mengurangi. Jadi kalau misalnya aku makan roti-rotian ya atau biskuit, itu aku makan yang terbuat dari gandum. Jadi makanan ataupun buah-buahan, sayuran yang cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Jadi aku selalu menyarankan ke kalian, dicoba dulu sedikit. Kalau misalnya setelah 2 jam makan tapi nggak ada sensasi, berarti itu cocok. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait buah-buahan apa sih yang cocok sama aku pada saat itu, karena menjawab juga pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, komentar dari salah satu subscriber ataupun dari kalian ya. Aku nggak tahu, kemarin lupa namanya, tapi di sini aku bakal jawab. Bun, pisang kepo itu larangan banget sama penderita asam lambung atau MAH. Jadi di video kali ini aku bakal bahas buah-buahan apa saja yang aman sama aku, yang aku konsumsi pada saat aku melawan asam lambung, GERD, anxiety. Dan sekali lagi aku mengingatkan ke kalian, cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Buah-buahan yang cocok banget sama aku pada saat itu adalah yang pertama itu pepaya. Pepaya ini juga memiliki serat yang tinggi dan juga mengandung vitamin. Jadi cocok sama aku ya. Ini bagus untuk pencernaan, melancarkan pencernaan, dan juga aman di lambung. Dan setelah aku coba juga, cocok memang sama aku. Makanya aku share. Jadi semua buah-buahan, sayuran, ataupun makanan yang aku share itu aku coba dulu ya. Jadi aku nggak langsung share. Kalau misalnya aku udah konsumsi seminggu tapi cocok, barulah aku share ke kalian. Jadi yang pertama itu adalah pepaya. Cocok sama aku nggak tahu kalau misalnya kalian mau nyobain boleh, tapi cobain sedikit dulu karena ada beberapa orang yang nggak cocok sama pepaya misalnya ya. Kemudian buah yang kedua adalah aku cocok sama melon ya. Ada teman aku juga dia nggak cocok sama melon. Kalau misalnya makan melon langsung begah. Jadi berarti dia nggak cocok sama melon. Tapi cocok sama aku. Karena melon ini kan juga berair ya, jadi mungkin membuat dia kembung, tapi kalau sama aku cocok ya. Itu adalah buah yang kedua. Kemudian yang ketiga, aku cocok sama buah naga. Buah naga banyak banget yang gak cocok, apalagi di teman-teman kantor aku. Tapi aku tuh jarang makan buah naga langsung dimakan gitu. Biasanya aku itu dibuatin puding menggunakan susu kedelai, kemudian kasih gula. Itu aman sama aku ya. Aku juga biasa sih makan langsung, tapi keseringan itu aku buat puding. Itu buah yang ketiga. Kemudian aku cocok sama semangka, karena adem di lambung aku ya. Mungkin kalau misalnya kita konsumsi berlebihan, itu nggak bakalan aman atau nggak bisa, karena dia itu berair dan juga bisa membuat kita kembung. Aku itu makannya hanya secukupnya aja. Kadang hanya sepotong sampai 2 potong. Dan aku itu makan kadang sampai gigitin di bawah-bawahnya itu yang putih-putih itu bisa meredakan asam lambung kita kalau misalnya lagi naik. Itu sama aku cocok ya. Kemudian aku juga cocok sama pisang. Tapi nggak sembarangan pisang. Itu aku menjawab pertanyaan yang kemarin, Bun.
pisang kepo itu nggak aman, nggak bagus untuk lambung. Itu mungkin sama beberapa orang, tapi kalau sama aku itu cocok. Jadi pada saat itu dokter aku tidak melarang aku jangan konsumsi pisang ini ya, itu mengandung ini. Enggak, jadi pada saat itu dokter aku, kamu kenali apa sih yang cocok sama lambung kamu, apa sih yang nggak cocok sama lambung kamu. Nah setelah aku coba beberapa jenis pisang, yang nggak cocok sama aku itu adalah pisang Ambon, itu nggak cocok. Pisang uli aku tuh nggak cocok. Kemudian ada beberapa jenis pisang lagi yang nggak cocok. Kemudian pisang raja aku juga kurang cocok, makanya aku nggak menyarankan dan aku nggak share ke kalian karena memang setelah aku coba membuat perut aku kembung. Aku pernah buat makanan terbuat dari pisang Ambon, aku begah seharian, makanya aku nggak mau nyoba lagi. Tapi kalau misalnya aku makan kayak pisang barangan, itu pun aku nyarinya yang matang. Biasanya itu dijual adalah di penjual Medan. Itu aku sering beli, dekat rumah aku ada. Jadi aku tuh cocok sama pisang barangan yang udah matang banget, bisa aku konsumsi langsung tanpa direbus. Kemudian aku juga cocok sama pisang kepo. Jadi pisang kepo ini manis, tapi cari yang matang banget. Biasanya sih aku rebus, cocok sama aku. Tapi kalau misalnya kalian mau cobain sedikit dulu ya. Kalau misalnya nggak ada sensasi, boleh dilanjutkan, berarti aman atau cocok sama kalian. Jadi itu adalah jenis buah-buahan yang cocok sama aku. Yang udah komentar kemarin, semoga nonton video ini ya. Jadi aku share itu berdasarkan pengalaman aku ya, karena aku bukan dokter. Jadi kalau misalnya kalian nggak yakin dengan penjelasan aku, atau mungkin nggak sama nih kayak bunda, ya udah konsultasinya ke dokter aja. Jadi aku tuh share sesuai pengalaman, karena aku tuh bukan orang kesehatan, aku itu bukan dokter, aku nggak punya ilmu kedokteran, tapi aku hanya punya pengalaman. Aku selalu menginformasikan ke kalian. Banyak buah-buahan yang lain juga ya, yang nggak cocok sama aku. Itu ada beberapa buah-buahannya, karena memang asam dan kecut, jadi aku nggak mau nyoba. Aku pikir itu bisa merangsang atau memancing asam lambung aku, seperti jeruk. Tapi untuk saat ini sih aku udah bisa ya minum jus jeruk. Kemudian mangga, untuk mangga itu bergetah dan juga kurang cocok sama kita. Tapi kalau misalnya yang manis banget boleh dicoba. Tapi saran aku, kalau kalian mau makan, dicuci dulu dengan menggunakan air bersih, dan juga biasanya dikasih direndam garam gitu loh, biar getah-getahnya itu hilang, karena getah itu juga nggak baik untuk lambung kita. Kemudian aku juga nggak cocok sama belimbing, nggak cocok. Kalau apel sih jarang ya aku konsumsi. Jadi buah-buahan yang aku konsumsi pada saat itu hanya yang aku jelasin tadi itu. Kalau apel sekali-sekali aku makan. Kenapa aku nggak kurang suka? Karena agak keras, jadi aku tuh malas ngunyah. Apalagi kan kita harus ngunyah itu halus banget agar mudah dicerna. Kalau pir juga sih ada beberapa orang temanku yang cocok, tapi aku kurang suka pir, jadi aku nggak makan. Kalau misalnya anak aku beli, kadang aku cobain seiris dua iris sih nggak ada masalah. Tapi aku nggak share ke kalian karena memang aku tuh kurang suka sama pir. Kalau kalian suka ya boleh beli aja, tapi dimakan atau dikonsumsinya harus dikunyah juga secara halus, karena itu keras ya. Seperti apel juga lumayan keras, jadi harus membutuhkan ngunyahnya itu harus banyak, 22 kali atau 30 kali, seperti itu ya. Jadi itu adalah buah-buahan yang aku konsumsi pada saat itu. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Sebenarnya video buah-buahan udah aku bahas ya di video sebelumnya, tapi karena masih banyak banget yang nanya, juga ada komentar-komentar di kolom video aku, makanya aku langsung bahas lagi. Jadi intinya dicoba dulu sedikit, kalau nggak ada sensasi berarti cocok. Aku share berdasarkan pengalaman ya, karena aku nggak punya ilmu kedokteran, aku nggak punya ilmu kesehatan. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang sering nonton video-video aku, semoga lekas sembuh ya, beraktivitas kembali seperti sedia kala. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.